Iya, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, ibu dan anakku sekalian, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali pada kesempatan ini. Masya Allah, Allah masih karuniakan kepada kita untuk menambah bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadi penyebab dimudahkannya kita mendapatkan ilmu, dan dengan ilmu itulah kemudian Allah mudahkan kita untuk beramal. Karena di antara petunjuk Rasulullah SAW di pagi hari yang pertama kali kita diperintahkan untuk meminta ilmu, ya. Kita diperintahkan untuk berdoa dengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Maka yang paling pertama diperintahkan kepada kita adalah minta ilmu, sebelum minta harta, sebelum minta jodoh nih. Yang masih jomblo-jomblo, ya. Sebelum minta harta, sebelum minta jomblo, yang sudah menikah, sebelum minta anak, minta ilmu dulu. Karena bagaimana mungkin kita akan minta jodoh kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kita tidak pernah tahu bagaimana jodoh yang baik untuk kita. Ya. Begitu juga tadi adalah yang sudah menikah, ketika sebelum kita minta anak maka minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi minta ilmu dulu. Karena bagaimana mungkin kita akan bisa mendidik anak kita kalau kita tidak tahu ilmunya. Ya. Maka yang paling utama adalah meminta ilmu. Ibu, yang semoga Allah merahmati kita semuanya, butuhnya kita kepada ilmu itu lebih butuh daripada kepada makan. Butuhnya kita kepada ilmu lebih butuh kepada makan, dan butuhnya kita kepada ilmu sebenarnya lebih butuh kepada meskinya lebih butuh daripada kita butuhnya ke kamar mandi. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau kita punya kesempatan untuk duduk di majelis ilmi, ini adalah nikmat yang luar biasa, yang semestinya orang-orang yang hari ini sedang berada di tempat-tempat rekreasi, yang semestinya orang-orang yang hari ini sedang berada di pusat-pusat perbelanjaan, iri kepada orang yang sedang duduk di majelis ilmu. Maka ini wajib kita syukuri. Baik, sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta para pengikutnya. Dan tentu saja kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepadanya agar kita menjadi pengikut beliau sampai akhir kehidupan kita. Karena tidak akan ada kebahagiaan yang abadi, tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali kita menjadi pengikutnya Rasulullah SAW. Sehebat apapun kita, sehebat apapun seseorang, setinggi apapun jabatannya, tapi ketika dia tidak menjadi pengikut Rasulullah SAW, maka tidak akan pernah ada kebahagiaan yang didapatkannya. Tengok Fir'aun, kurang apa kedudukannya? Tengok Qarun, kurang apa hartanya? Tengok Ma'bad, kurang apa tadi kedudukannya, tapi ketika dia tidak menjadi pengikutnya Rasulullah SAW, maka tidak akan ada kebaikan padanya. Oleh karena itu, ini adalah nikmat yang wajib kita mensyukurinya. Yang kadang kita lupa, anakku, lupa untuk mensyukuri betapa nikmatnya kita dilahirkan dari orang Islam, berada di lingkungan Islam, hidup di keluarga muslimin, mempunyai teman-teman yang juga beragama Islam. Kadang-kadang kita lupa untuk mensyukurinya, padahal ini nikmat yang luar
biasa. Tapi kita kembali kepada kajian kita. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang wudu. Kita juga sudah menyelesaikan tentang wudu yang disunnahkan. Sudah selesai ya. Pembatal wudu juga sudah. Sampai mana? Perkara-perkara yang disunahkan di dalam wudu sampai situ. Baru sampai kepada pembatal wudu. Wudu yang disunahkan belum. Karena wudu itu ada dua, berarti kita sebenarnya belum masuk ke tayamum ya. Wudu kita belum selesai ya. Kemarin mau ada sisipan gitu, cuman untuk judul hari ini Umi mintanya bikin tayamum. Kan untuk yang wudu kurang sunnah tadi diselipkan. Iya, berarti kalau sebelum kita ke tayamum selesaiin dulu wudu ya, biar tadi lengkap ilmu pengetahuan kita. Anakku, wudu itu ada dua macam, ada wudu yang hukumnya wajib, ada wudu yang hukumnya sunnah. Mana wudu yang diwajibkan kepada kita? Yang pertama yaitu ketika kita mau sholat, yang kedua ketika kita mau tawaf. Meskipun nanti para ulama tentang tawaf apakah dia wajib wudu atau tidak, tetapi kebanyakan ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa tawaf juga diwajibkan wudu. Jadi kapan kita diwajibkan wudu? Yaitu dua. Pertama ketika mau sholat apapun, sholat wajib, sholat sunnah, fardu yang sholatnya tadi adalah fardu kifayah, fardu ain, ya sholat apapun maka kita diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Karena Rasulullah SAW menyebutkan miftahu sholatit tuhur, kuncinya sholat adalah bersuci. Artinya mau sholat kita panjangnya seperti apa, kalau kita nggak wudu terlebih dahulu maka tidak akan pernah sah sholat kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Karena Rasulullah SAW menyebutkan tawaf itu seperti sholat katanya, hanya saja boleh beromong-omong. Maka kalau sholat syaratnya adalah wudu, berarti tawaf juga syaratnya berwudu terlebih dahulu. Ya. Ini yang diwajibkan. Nah selain wudu yang diwajibkan juga ada wudu yang disunnahkan. Kapan sih kita disunahkan wudu? Yang pertama kita disunahkan untuk berwudu. Yang pertama yaitu ketika mau tidur. Ketika mau tidur maka ini kita disunnahkan untuk berwudu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, barang siapa yang berwudu kemudian dia mendatangi tempat tidurnya, kemudian dia pun mendatangi tempat tidurnya, maka malaikat akan berada di balik-balik selimutnya. Tidaklah dia membalikkan tubuhnya kecuali malaikat akan mengatakan, ya Allah, ampunilah si fulan karena sesungguhnya si fulan tidur dalam keadaan suci. Ini yang pertama. Jadi anakku, di antara wudu yang disunahkan yaitu kita disunahkan ketika mau tidur terlebih wudu terlebih dahulu. Tapi Mi kan tadi habis sholat isya kita masih punya wudu. Gimana kalau kita habis sholat isya kita masih punya wudu dan kita mau tidur? Apakah tetap kita sunahnya berwudu? Iya. Tetap kita disunahkan kemudian tadi untuk berwudu karena innamal a'malu binniyah. Yang pertama tadi kita wudu niatnya untuk sholat, yang ini kita wudu niatnya untuk tidur. Maka tetap disunahkan berwudu terlebih dahulu. Jangan sepelekan ini, karena masya Allah tidur sebelum tadi berwudu sebelum tidur memiliki keutamaan yang luar biasa. Ketika Imam Ibnu Katsir menyebutkan tentang tadi orang-orang yang didoakan oleh para malaikat,
Maka salah satunya menyinggung tentang tadi disunahkan berwudu ketika mau tidur. Maka berbahagialah katanya seorang mukmin. Berbahagialah seorang mukmin, dia tidur nyenyak sementara malaikat terus-menerus menjaga dan mendoakannya. Enak banget kita ya Bu ya. Kita tidur tapi dijagain oleh para malaikat, bukan cuma dijagain, kemudian didoakan oleh para malaikat. Ini yang pertama, disunahkan kita berwudu ketika hendak tidur. Yang kedua disunahkan berwudu ketika tadi setiap kali mau sholat. Paham? Disunahkan berwudu setiap kali mau sholat. Paham maksudnya Bu? Kan wudu itu kalau mau sholat kita hukumnya wajib wudu ya. Tapi ketika setiap kita mau sholat, misalnya nih zuhur itu kita sudah wudu. Kemudian nggak batal nih sampai datangnya waktu asar. Atau yang paling dekat lah maghrib dengan isya, kan deket banget. Ya. Maghrib ke isya itu deket tadi seperti itu waktunya. Kita tadi mau sholat maghrib, kita sudah berwudu. Sebenarnya sampai azan isya kita belum batal. Kalau kita nggak wudu lagi, sah sholat kita karena kita dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci, sah, silahkan tadi langsung sholat, kan kita begitu. Kalau mau sholat, saya belum batal katanya gitu kan. Saya belum batal, langsung tadi sholat, sah. Tapi kalau kita mau berwudu lagi, itu hukumnya sunnah bagi kita. Berarti kita akan mendapat pahala lagi. Ingat nggak waktu kita belajar tentang keutamaan wudu? Rasulullah SAW menyebutkan perhiasan seorang mukmin nanti pada hari kiamat tergantung sebanyak apa wudu yang dilakukannya. Sebenarnya kalau kita mau sholat isya, langsung sholat isya, itu sholat kita sah. Karena belum batal. Karena belum batal tadi seperti ini, sah sholat kita. Tapi kalau kita mau dapat pahala sunnah, meskipun belum batal, kita kembali berwudu. Nah ini yang dimaksud dengan disunnahkan berwudu setiap kali mau sholat. Yang ketiga, di antara perkara yang disunnahkan ketika kita berwudu, yang ketiga yaitu disunahkan berwudu setelah memakan makanan yang disentuh api. Disunahkan berwudu setelah makan makanan yang disentuh api. Apa misalnya makanan yang habis disentuh api? Sate. Yang dimaksud disentuh api itu tadi apa? Yang dimaksud dengan disentuh api apalah disentuh api secara langsung? Iya. Artinya kalau digoreng, penggorengannya kan yang kena api. Kalau digodok, tadi pancinya yang kena api. Yang dimaksud di sini adalah disunahkan berwudu setiap kali habis makan makanan yang disentuh api. Maksudnya disentuh api secara langsung. Jagung bakar, ikan bakar, yang bakarnya langsung di atas areng, bukan tadi di atas teflon. Maka ini disunahkan. Contohnya misalnya kita ini di rumah udah wudu, kemudian ternyata makanan yang dihidangkan adalah sate. Hari ini bukan sate ya menunya. Tadinya mau tadi dipraktekkan sekalian seperti itu. Iya. Karena kemarin tadi adalah fokusnya ke tayamum, kirain mbak ingetnya tadi wudu, tadi sudah selesai, jadi nggak request nih, ya nggak request menu makannya sate, ya. Iya, habis makan makanan yang disentuh api berdasarkan hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Yang keberapa?
Yang keempat, yang perkara disunahkan setelah tadi berwudu, yaitu diantaranya kita tadi disunahkan berwudu sebelum mandi junub. Disunahkan mandi sebelum mandi junub. Jadi ketika kita berbicara tentang mandi junub, itu sunahnya mandi terlebih dahulu. Disunahkan berwudu sebelum mandi janabat. Kemarin pernah tadi sedikit disentuh tentang masalah mandi janabat. Anakku, mandi janabat itu rukunnya 2. Yang pertama niat di dalam hati, yang kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh. Artinya begini, kalau kita sudah niat di dalam hati untuk menghilangkan hadas besar, kemudian kita buka keran, kemudian kerannya tadi showernya langsung muncul biur ke tubuh kita dan seluruh tubuh kita terkena air, itu mandi junubnya sah. Sahnya ya, kita bicara tentang sahnya. Kalau ada yang seseorang sedang dalam keadaan janabat, kemudian dia tadi niat di dalam hatinya, kemudian dia loncat ke kolam renang, biur. Coba elud jalan-jalan ke Pila misalnya, dikasih kamar tuh atu-atu, ya seperti itu. Ya. Dalam keadaan janabat, niat di dalam hati, kemudian loncat ke kolam renang, belum, kemudian dia naik lagi, seluruh tubuhnya basah, mandi junubnya sah. Bicara tentang syahnya, tapi ada yang lebih utama daripada syah. Di antara petunjuk Rasulullah SAW, apabila kita mandi junub, terlebih dahulu kita disunahkan berwudu terlebih dahulu. Sebagaimana kabar dari Aisyah radhiyallahu an, aku membawakan air untuk mandi Rasulullah SAW. Maka yang paling pertama beliau lakukan adalah mencuci kedua tangannya. Kemudian beliau berwudu persis seperti wudu mau sholat, katanya. Kalau hadis dari Maimunah menyebutkan aku termasuk yang membawakan air mandi untuk Rasulullah SAW, maka yang paling pertama beliau lakukan adalah beliau mencuci kedua belah tangannya. Kemudian beliau beristinja, cebok depan belakang. Kemudian beliau menggosok-gosokkan tangan kirinya ke lantai atau ke tembok. Ini surah yang hampir punah. Hampir kita semua tidak melakukannya, meskipun nanti mandi junubnya sah. Tapi ini adalah kesempatan bagi kita untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dan mendapatkan janji pahala 50 orang sahabat. Niat di dalam hati, mencuci tangan, kemudian istinja, cebok, kemudian setelah cebok menggosok-gosokkan tangan kita yang kiri ke lantai atau ke tembok. Setelah itu Rasulullah SAW berwudu seperti wudu mau sholat. Ini menunjukkan disunnahkan ketika kita mau mandi junub berwudu terlebih dahulu. Sebagaimana tadi hadisnya dari Aisyah radhiyallahu an. Yang keberapa? Yang kelima di antara perkara yang disunnahkan kepada kita untuk mandi yaitu untuk berwudu, yaitu setiap kali mau makan, mau minum, atau mau mengulang jima. Pengantin baru nih, selesai jima, kemudian mau jima lagi, maka disunahkan berwudu. Sebagaimana pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya. Begitu juga kepada Aisyah radhiyallahu an menyebutkan ketika Nabi dalam keadaan junub, maka beliau tadi adalah berwudu setiap kali mau tidur, mau makan, mau minum, dan mau mengulang jima'nya. Ibu, terkadang kita habis junub, habis jima antara suami istri, tidak langsung mandi. Boleh nggak langsung mandi? Boleh. Ya. Boleh tidak langsung mandi? Boleh. Karena mandi nanti syaratnya untuk sholat. Tapi sunnahnya kalau kita habis jima mau tidur,
Atau habis jima, habis hubungan suami istri, lapar nih, mau makan, mau minum, mau makan, maka sunnahnya berwudu terlebih dahulu. Ya. Habis jima kok lapar banget ya, ada tukang tadi nasi goreng lewat. Kalau ibu mandi dulu, tukang nasi gorengnya udah nggak pergi kemana tahu, ya. Maka tadi boleh kita makan, tapi boleh Mi langsung makan nggak ngapa-ngapain habis jima? Boleh. Berdosa? Enggak, tapi nggak dapat pahala. Tapi kalau mau dapat pahala habis jima, kalau mau makan tadi adalah wudhu dulu, mau minum wudhu terlebih dahulu, dan mau tidur pun tadi berwudhu terlebih dahulu. Ayo raih pahala-pahala tadi dari berwudu dengan mengamalkan wudu yang disunahkan. Ya. Dengan mengamalkan tadi adalah wudu yang disunahkan. Begitu juga ketika mau mengulang jimanya, maka itu juga disunnahkan untuk berwudu. Yang ke-6, berwudu setiap kali batal wudunya. Berwudu setiap kali batal wudunya, sebagaimana kita dapatkan hadis dari Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepadanya, mengatakan, ya Bilal, akhbirni, wahai Bilal, kabarkan kepadaku amalan apa yang paling engkau harapkan memasukkan engkau ke dalam surga. Setiap kita hendaklah berusaha memiliki amalan yang paling kita harapkan menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surga. Ayo memilih, amalan itu banyak. Mungkin kita tidak bisa tadi istiqomah di dalam melakukan qiyamul lail, pilih puasa sunnah. Kalau puasa sunnah ternyata kita juga tidak tahan lapar, pilih sodako. Kalau sodako misalnya kita juga tadi adalah tidak bisa melakukannya, maka pilih menyebarkan salam. Atau seperti Bilal memilih setiap kali dia batal dia wudu, dia batal dia wudu. Dan apa kata Rasulullah SAW, ya Bilal, akhbirni, kabarkan kepadaku amalan yang paling engkau harapkan di dalam Islam yang akan memasukkan engkau ke dalam surga. Udah punya belum? Semuanya ngambang, biasa-biasa saja. Ayo, miliki amalan yang istimewa, menonjol dibanding dengan amalan yang lainnya. Silahkan memilih, amalan itu banyak, satu dengan yang lainnya bisa jadi berbeda-beda. Mungkin Bu Ratna ngambil qiyamul lail yang menjadi amalan yang diharapkannya, dan mungkin yang lainnya adalah tadi mengambil shaum sunnah sebagai amalan yang diharapkannya. Mungkin yang lainnya adalah mengambil tadi menyebarkan salam sebagai amalan yang diandalkannya, atau mengambil tadi wudhu setiap kali batal sebagai amalan yang diandalkannya. Mungkin di antara kita ada yang memiliki amalan yang bisa diandalkan, yaitu beningnya hati, senantiasa ikut gembira apabila temannya gembira, dan ikut bersedih apabila temannya juga sedih. Mungkin di antara kita ada yang mengambil amalan kita senantiasa mendoakan kebaikan untuk siapapun. Silahkan. Bukankah ada seseorang tadi adalah yang kemudian ketika dia datang menemui Rasulullah SAW, ya, kemudian tadi dia ketika dia datang kemudian menyebutkan sebentar lagi akan datang laki-laki calon penghuni surga. Kenapa? Sebentar lagi akan datang laki-laki calon penghuni surga. Maka tiba-tiba ada seorang laki-laki datang dengan tadi air wudhu, tadi masih bekas wudhu masih ada di wajahnya, sambil menenteng terompahnya. Besoknya Rasulullah SAW ngomong lagi, sebentar lagi akan datang laki-laki calon penghuni surga. Orang itu yang datang lagi. Hari ketiganya beliau menyebutkan sebentar lagi akan datang laki-laki calon penghuni surga. Orang itu yang datang lagi.
Sehingga dengan begitu Abdullah bin Amr penasaran, ini orang amalannya apa sih? Amalannya apa sih? Katanya kok Rasulullah SAW selalu mengatakan sebentar lagi akan datang laki-laki calon penghuni surga. Maka Abdullah bin Amr pun penasaran. Dia pun datangi rumahnya. Dia pun menginap di rumahnya untuk mengintip-ngintip kira-kira amalan apa yang dilakukannya sampai disebutkan dia sebagai laki-laki calon penghuni surga. Menginaplah Abdullah bin Amr 3 malam dia menginap di rumah orang tersebut, tapi dia tidak menemukan amalan yang istimewa. Waktunya bangun dia bangun, waktunya tidur dia tidur. Oh kali laki-laki ini qiyamul lailnya sepanjang malam. Dari habis sholat isya sampai azan subuh dia melakukan qiyamul lail. Enggak juga. Ya. Tidak juga tadi seperti itu. Oh kali kemudian orang ini adalah baca Al-Qur'annya semalaman suntuk. Enggak juga. Sampai Abdullah bin Amr baru terus terang, wahai fulan, sesungguhnya aku datang ke rumahmu untuk mengetahui amalan apa sih yang engkau lakukan sehingga Rasulullah SAW menyebutnya engkau sebagai laki-laki calon penghuni surga. Apa kata laki-laki tersebut? Sungguh aku tidak memiliki amalan apapun. Seperti yang kau lihat, aku tidak memiliki amalan yang istimewa. Hanya saja setiap kali aku mau tidur, katanya, maka aku bayangkan teman-temanku. Setiap aku mau tidur maka aku tadi membayangkan teman-temanku. Apabila aku menemukan temanku mendapatkan kebahagiaan, maka aku juga ikut bahagia. Dan apabila aku mendapatkan tadi temanku dalam keadaan duka cita, maka aku pun ikut bersedih. Cuman itu, aku gak punya amalan apa-apa. Ternyata anak ibu, amalan inilah yang mengantarkan dia ke dalam surga. Hatinya bening dari kedengkian. Karena biasanya manusia itu kalau melihat orang lain mendapatkan kebaikan, dia nggak suka. Maunya sih kebaikannya hilang, pindah kepada dirinya. Gitu ngebayangin temannya tadi diangkat jabatannya, naik gajinya. Kok dia iya? Padahal kan kerjanya lebih banyakkan aku dan sebagainya. Begitulah umumnya manusia, tidak suka disaingi. Ngaku aja. Maka Masya Allah, kebeningan hati inilah yang mengantarkan para pelakunya dimasukkan ke dalam surga. Ketika dia melihat temannya naik jabatan, naik gajinya, dia pun Masya Allah, Alhamdulillah temanku naik jabatan. Ya Allah, mudah-mudahan dia tambah berkah. Dan ketika mengetahui temannya dalam keadaan kesulitan, maka dia juga ikut berduka cita. Itu amalan istimewanya. Maka hayo setiap kita hendaklah memiliki amalan istimewa. Dan Bilal bin Rabah salah satu amalan istimewanya setelah iman tentu saja ya, yaitu tadi setiap batal dari wudunya dia wudu dan sholat 2 rakaat. Ya Bilal, wahai Bilal, akhbirni, kabarkan kepadaku amalan apa yang paling kau harapkan memasukkan engkau ke dalam surga di dalam keislamanmu. Karena kata Rasulullah SAW, aku mendengar suara terompahmu mendahuluiku di dalam surga. Bilalnya belum meninggal dunia, tapi suara terompahnya sudah terdengar di dalam surga. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki amalan apapun. Hanya saja setiap aku batal, setiap aku berhadas, maka aku pun wudhu, kemudian aku sholat 2 rakaat. Jadi Bilal itu kentut wudhu sholat, pipis wudhu sholat, buang hajat wudhu sholat, tidur wudhu, bangun tidur wudhu sholat. Karena kemarin kan kita sudah pelajari ya, salah satu yang membatalkan sholat adalah tidur nyenyak. Maka Masya Allah disunahkan tadi seperti silahkan ambil kesempatan bagi kita untuk memperbanyak wudhu kita. Yang selanjutnya
Di antara penyebab disunahkan kita berwudu yaitu wudu setelah muntah. Wudu setelah muntah. Muntah tidak membatalkan wudu, tapi apabila ada seseorang muntah, dia sunnahnya kembali wudu. Artinya kalau kemudian dia tadi muntah, ya, kemudian dia punya wudu misalnya ya, sebut saja orang yang lagi hamil muda, dia lagi hamil muda, kemudian dia wudu, selesai wudu mual muntah. Maka kalau dia mau langsung sholat kumur-kumur kemudian dia langsung sholat, sholatnya sah. Kenapa? Karena muntah tidak membatalkan wudhu. Tetapi kalau dia mau mendapatkan pahala sunnah, maka apabila dia habis wudhu kemudian dia mual, kemudian dia muntah, maka sunnahnya dia kembali berwudhu supaya dia mendapatkan pahala sunnah, supaya nanti pada hari kiamat perhiasannya lebih banyak, supaya cahaya pada wajahnya, pada tangannya, pada kakinya nanti lebih cemerlang sehingga dikenal oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir, di antara yang disunnahkan kepada kita tadi untuk berwudu yaitu wudu setelah menggotong mayat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dan juga riwayat Imam At-Tirmizi, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasalal mayyitan faltagsil, wa man hamalahu falyatawaddo." Man ghasalal mayyitan, barang siapa yang habis memandikan mayat, maka hendaklah dia mandi. Artinya habis memandikan mayat maka hendaklah dia mandi. Dan barang siapa yang habis menggotong mayat maka hendaklah dia berwudu. Barang siapa yang habis memandikan mayat maka hendaklah dia mandi. Jadi sunnahnya kalau habis mandiin mayat adalah mandi. Dan barang siapa yang habis menggotong mayat maka hendaklah dia wudu, katanya. Maka dengan demikian di antara perkara yang disunahkan yaitu berwudu setelah menggotong mayat. Jadi yang habis mandiin sunahnya mandi, yang habis gotong sunahnya wudu, yang habis melayat sunahnya apa? Enggak disuruh apa-apa. Ada yang habis melayat, habis takjiah, cuci muka, cuci kaki. Katanya biar enggak diajak. Padahal mah mati mah enggak diajak juga ngikut. Wong doanya kalau kita jaroh kubur juga begitu ya. Assalamualaikum ya ahladiyar minal muslimina wal muslimat antum lalahikun mutabaun insya wa anna mutabaun insya Allah ya. Semoga keselamatan atas penghuni kuburan ini dari kelompok kaum muslimin dan muslimat, katanya ya. Dan engkau telah mendahului kami dan kami akan segera menyusulmu insya Allah. Jadi diajak nggak diajak mati mah akan ngikut. Jadi yang habis mandiin sunahnya mandi, yang habis gotong sunahnya wudu, yang habis takjiah tidak disunahkan apapun. Kalau mau cuci tangan cuma sebatas kebersihan saja, bukan punya tadi keyakinan akan diajak. Taib ini adalah perkara-perkara yang disunahkan ketika kita tadi disunahkan untuk berwudu, dan berharap mudah-mudahan dari yang disunahkan ini kita bisa mengamalkannya, bisa mengerjakannya, sehingga kelak pada hari kiamat cahaya kita, perhiasan kita di hari kiamat semakin bertambah. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita berpindah ke perkara yang lain? Masya Allah, tutorial wudunya. Mau basah-basahan kita?
Oh, kirain mau basah-basahan. Taib. Ya. Kita coba tadi perhatikan tadi wudunya. Saya bisa berdiri kali ya. Ada kantong? Enggak punya kantong saya. Bisa diselipkan di mana ini? Kayak punya Mbak Novi ya. Oh iya. Ininya dijepit di dalam atau di sini? Ini bisa buat Boleh. rekaman. Oh, Iya. ini untuk rekam? Iya, buat kerekaman. Ini buat kerekamannya. Sok dandanin atau? Oke. Tapi ya, Di bawah aja, Ul. Itu di bawah kerudung aja. di bawah kerudung. Oh, boleh. Iya bisa. Ini juga di sini aja, biar enak. Enggak. Ini biar ngomongnya nggak perlu pakai. Iya. Sip. Coba dicek. Halo 2, 3, Belum di 4. Oh, belum di on. belum di onin. 1, 2, 4, 5. Oke, Umi. Coba ini. Halo, iya baik. Iya. Taib, kita coba sedikit tutorial ya. Insya Allah sebenarnya mungkin sudah semua tadi adalah wudhu, tetapi mungkin ada sedikit yang perlu kita perhatikan di antara tadi kita wudhu. Yang pertama yang dicontohkan karena kita sudah mempelajari tentang keutamaan wudhu. Dan ketika kita berbicara tentang keutamaan wudhu adalah wudhu seperti wudhuku kata Rasulullah SAW. Bukan wudhu seperti saya, tapi wudhu bukan seperti wudhu seperti nenek moyang kita, tapi kita berwudhu seperti wudhu Rasulullah SAW. Yang pertama diperhatikan adalah niat, letaknya di mana? Di dalam hati. Tidak ada kaitannya dengan lisan, tidak, kayaknya berat sebelah kanan. Iya. Ya. Mulai niat di dalam hati, setelah niat di dalam hati yang kedua adalah mencuci kedua belah telapak tangan 3 kali. Kita ambil air kemudian cuci telapak tangan kita, sela-selanya diperhatikan. Terlebih-lebih kalau ibu memakai cincin, anakku kadang-kadang cincinnya udah agak-agak sempit sehingga bisa jadi air terhalang masuk ke tubuh kita, maka agak tadi adalah dilonggar-longgarkan. Kemudian yang kedua adalah berkumur-kumur. Mungkin saya contohkan memisahkan antara kumur-kumur dengan istinsyak. Ada 2 cara. Yang pertama tadi kupisahkan kumur dulu baru kemudian istinsyak. Ambil air kemudian kita masukkan ke mulut kita, dan yang namanya kumur-kumur mahmadhah adalah bukan cuma numpang lewat, bukan bukan seperti, tapi mahmadhah itu gerak mulut kita. Buang ke sebelah kiri 3 kali, ambil lagi, buang ke sebelah kiri, kemudian ambil lagi sampai bunyi ya seperti itu, kemudian buang ke sebelah kiri. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah istinsyak. Istinsyak memasukkan air ke dalam hidung. Ini mungkin yang perlu kita pelajari nih ya. Kadang-kadang karena takut suka segrok ke sini nih panas ya. Istinsyak itu ambil air di tangan kita, kemudian dekatkan ke hidung kita, napas, tarik napas, sedot pelan-pelan, kemudian ini yang disebut istinsyak nih. Setelah itu istinsyak sisi ya. Ambil lagi air lagi 3 kali, tarik napas, dekatkan ke hidung kita pelan-pelan, jadi bukan cuma begini tuil ya. Airnya ada tangan kita, kemudian dimasukkan, disedot. Setelah itu tadi adalah dibuang, istinsyak namanya, yaitu istinsyak memasukkan air ke hidung, sementara istinsyak kalau kita masih sisi gitu ya. Ya. Kata orang Sunda apa, nyingsring. Gitu seperti itu. Dan disunahkannya itu ke sebelah kiri. Masya Allah sopan sekali ajaran Rasulullah SAW. Selanjutnya setelah itu apa? Muka, ambil air, kemudian usapkan ke muka. Ingat ya, yang namanya muka itu atasnya bagian tadi rambut yang tadi ditumbuhin rambut, bawahnya adalah bagian dagu, kemudian kiri kanannya dibatasi oleh telinga. Itu yang disebut muka. Jadi bukan begini doang, tapi kita masukkan tadi ke dalam. Tadi kalau kita pakai kerudung atau kalau tidak pakai kerudung berarti tadi ambil air kemudian usapkan begini.
Seperti itu. Kemudian 3 kali. Kemudian yang selanjutnya adalah mencuci tangan, dan Rasulullah SAW amat menyukai yang sebelah kanan terlebih dahulu. Kalau pakai keran, tinggal tangan kita tandein tadi seperti ini, balik, set, kemudian ratakan. 1, ambil lagi air, 2, ambil lagi air, 3. Dibalik, diratakan. Mi, kalau begini boleh enggak? Ada hadis dari siku sampai ke tangan, tapi hadisnya dhaif. Yang sahih adalah tadi wa aidakum ilal marafiq, dari tangan sampai ke siku. Maka ambil airnya dengan tangan kita, dibalikin, kemudian diratakan dengan tangan yang sebelah kiri. Begitu juga yang kanan, ambil air dengan tangan kita yang sebelah kiri, kemudian dibalikan, kemudian diratakan ke sebelah kiri. Ya, jadi kanan 3 kali, kiri juga 3 kali. Dan iya, silakan kalau perlu sambil digosok-gosok. Kemudian yang selanjutnya adalah kepala. Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepalamu. Mana yang dimaksud dengan kepala? Atasnya mulai kebalikan dari tadi muka. Kalau muka ini batas akhirnya, kalau kepala ini batas awalnya. Sampai kemana? Sampai ke tengkuk. Dengan jelas sahabat menyebutkan ketika Rasulullah SAW mengusap kepalanya, beliau mengambil air, kemudian dibuang airnya karena mengusap. Kalau yang lain wamsahu, cuci, airnya ada. Tangan wamsahu berarti airnya ada, ya, airnya ada. Tapi kalau kemudian tadi kepala disebutkannya adalah wamsahu, bukan wagsilu. Usap berarti airnya ambil, buang airnya, sisa air yang ada di tangan usapkan ke kepala. Lihat dari bagian depan, ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, dikembalikan ke tempat semula, ke depan lagi. Kemudian beliau memasukkan jari tangannya ke dalam telinganya, meletakkan ibu jarinya di belakang kupingnya. Ini masuk ke dalam, ini dipegang telinganya. Yang ini untuk membersihkan bagian luar, yang ini untuk membersihkan bagian dalam. Ya. Kalau Umi melihat dari wudhu-wudhu kita, mungkin yang butuh perhatian 2. Yang pertama istinsyak, memasukkan air ke hidung. Yang kedua adalah tadi mengusap kepala. Karena masih ada yang mengusap kepala, ngusap kepalanya begini. Padahal kepala bukan ini mah ubun-ubun. Ya. Kepala juga bukan rambut. Ini loh yang disebut kepala, ini kepala. Ya. Ini makanya dia mengusap, dan secara jelas dicontohkan. Ketika Rasulullah SAW mengusap kepalanya, beliau meletakkan kedua belah telapak tangannya di bagian atas. Kemudian beliau menariknya ke bagian belakang sampai ke tengkuknya, dan kemudian beliau mengembalikannya ke tempat semula. Dan al-ujunu, telinga adalah bagian dari kepala, dan disebutkan maka kemudian beliau meletakkan jari tangannya di dalam telinganya, memasukkannya, dan meletakkan tadi ibu jarinya di belakang telinganya. Ini untuk bersihin ini, yang ini adalah untuk bersihin. Yang terakhir adalah mencuci kaki. Disunahkan ketika kita mencuci kaki, disunahkan untuk memperpanjang basuhan. Kadang-kadang ada orang yang wudhunya nyuci kakinya gini doang nih, kayak nendang bola. Seperti itu. Mi, kalau begini doang sah nggak? Sah kalau kemudian dia basah sampai ke mata kaki. Ya. Dan di antara petunjuk Rasulullah SAW, celakalah mata-mata kaki yang tidak terkena air wudhu. Karena bisa jadi ketika wudhunya kita cuma saat begini, segini doang nih, ini tumit nggak kena, atau mata kaki kita nggak kena. Dan sementara beliau menyebutkan celakalah tadi mata-mata kaki yang tidak terkena air wudhu. Oleh karena itu yang paling, kalau ada injekan, ada tumpangan, nyuci kaki itu diangkat kakinya, kemudian dipegang, jatuh, dipegang, kemudian tadi seperti ini, dan disunahkan jari di antara sela-sela jarinya di sela-sela, ya, supaya tadi air masuk ke dalam anggota tubuh yang harus terkena air
wudhu. Begitu juga yang sebelah kiri. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan kalau masih ada pertanyaan sebelum kita beralih kepada masalah, kepada perkara yang lainnya. Ya, saya lepas dulu ya. Hah? Laki-laki kan bisa balik lagi, kalau perempuan misalnya ada yang bilang rambutnya itu baliknya gimana, dipok-pokin aja atau ya? Gak masalah. Mi, kalau rambutnya panjang kan tidak disuruh ngusap sampai tadi ujung rambut, karena yang diperintahkan untuk diusap adalah kepala. Ya, berantakan sedikit nggak apa-apa. Iya, ya. Dan diusap ya Bu, bukan cuman harus ditekan sehingga rambutnya semuanya brug gitu, enggak, sekedar mengusap. Lihat, ambil air, kemudian buang airnya, letakkan di depan bagian kepala kita, kemudian ditarik ke belakang seperti ini, ya. Kemudian dikembalikan ke tempat semula, dan ketika mengembalikan ke tempat semula, kalau rambut kita panjang kan nggak mungkin balik semua begitu, ya. Dikembalikan tadi ke tempat semula, dibalikan ke depan. Kecuali ibu begini nih, gini, terus ibu ininya ditekan, bluk seperti itu. Enggak, kan namanya mengusap itu sekedar mengusap. Ya. Iya, jadi insya Allah tidak akan jadi halangan bagi kita. Kalau berantakan dikit ya nanti gampang disisir lagi lah. Ya, seperti. Atau mungkin ibu ikat terlebih dahulu, kan tidak, kalau diikat udah digini, tinggal begini aja blak tadi seperti itu. Ya, ya. Kalau memang panjang atau kalau tidak diikat mau wudhu tadi kan. Kita kalau wudhu rambutnya nggak semua panjang didiemin ya Bu, ya. Kalau nggak diikat kan biasanya disanggul, ya udah, tinggal balikan saja seperti itu, kan udah langsung ke telinga. Selesai wudhu kita. Masih ada? Berwudu kalau kondisi air terbatas. Ketika ditanyakan kepada seorang sahabat bagaimana cara Rasulullah SAW berwudu, maka beliau berwudu dengan air 1 mud, katanya. 1 telapak besar tadi, telapak tangan besar seorang laki-laki, orang Arab kan gede-gede ya Bu ya, telapak tangannya. Ya. Kemudian orang ini mengatakan, aku tidak cukup dengan tadi wudu seperti itu. Celakalah engkau, sungguh ini adalah cukup untuk orang yang wudunya lebih baik bagimu. Sebenarnya kita dengan 1 tadi gelas mineral itu sudah bisa berwudu. Sudah bisa berwudu. Terlebih kemarin kita sudah belajar di antara sunnahnya wudu yaitu tadi hemat dalam mempergunakan air. Kita ini kalau kita mau perhatikan wudu kita, yang kebuang lebih banyak daripada yang kepake. Apalagi wudunya sambil ngobrol. Kemarin kemana aja? Nggak kelihatan. Tanah Abang, kagak ngajak-ngajak. Boleh Bu bicara sedang berwudu, diperbolehkan. Tapi jangan sampai ketika kita berwudu tadi adalah tadi diperbolehkan ngobrol sehingga tadi sunnah menghemat airnya tidak terdapatkan. Ya, insya Allah cukup tadi seperti itu. Ibu, apalagi misalnya tadi ibu sedang tadi umroh atau sedang tadi ibadah haji, batal, mau keluar orang udah penuh semua nih, kagak bakalan tadi bisa. Maka cukup dengan tadi bawa semprotan, kayak semprotan untuk hand sanitizer itu ya. Ya, kalau saya tidak suka dengan tadi seperti itu. Saya biasanya bawa air mineral, kemudian saya bawa handuk kecil, kemudian saya bawa tadi adalah plastik kresek. Jangan sampai kita memadorotkan orang lain. Ada yang Bu nggak mau keluar berwudu di tiang, padahal di bawah itu ada AC. Ya, seperti itu. Plastik kresek, di dalamnya kita taruh handuk kecil, maka kita tinggal tuang air ini, jadi jatuhan air kita itu cukup tadi ke handuk kecil. Ya. Ya. Tentu saja kalau sudah seperti ini mahmadhahnya enggak lagi pluk-pluk buang seperti itu, tetapi dalam keadaan darurat seperti itu kita tetap mahmadhah, ambil air sedikit, buang tadi seperti itu. Kemudian untuk muka juga kita tuangkan lagi nih, cukup di cekungan tangan kita. Ya.
Cukup di cekungan tangan kita seperti itu, kemudian kita usapkan ke wajah kita. Ya. Untuk tangan juga begitu, tuangin lagi, cukup di cekungan tangan kita. Udah tinggal usapkan tadi seperti itu. Untuk kaki bagaimana? Kan kita sudah tahu, untuk kaki ada keringanan bagi kita untuk mengusap, tidak mencuci, tapi mengusap di atas kaos kaki kita dengan syarat sebelum kita berangkat ke masjid, kita wudhu pakai kaos kaki. Nanti kalau sudah di Masjidil Haram batal, maka cukup ibu tadi kembali tuangkan tadi air sedikit, karena ngusap, namanya ngusap, air sedikit kemudian diusapkan di atas kaos kaki kita. Seperti itu. Contoh misalnya Bu, misalnya tadi waktu sholat udah mau habis, sementara yang wudhu ngantri, ya. Yang wudhu ngantri itu seperti, udah kita ambil botol aqua, tadi cukup tadi dengan 1 botol, insya Allah kita sudah bisa wudhu. Kalau tidak memungkinkan bisa 3 kali, cukup 1 kali. Iya. Kalau tidak memungkinkan kita tadi adalah kumur-kumur istinsyak, cukup kita ambil tadi cuci mukanya, cuci tangan kiri kanan sampai ke siku, usap kepala, kemudian cuci kaki. Berarti kita ambil yang wajib-wajibnya saja. Itu ketika air darurat, tidak ada airnya cuma dikit. Sementara jadi kalau di rumah kita ada air segayung, belum boleh kita tayamum. Pakai air segayung itu enggak cukup Mi, cukup. Tapi masalahnya Mi, di rumah kita, di rumah tetangga, 3 hari, 2 hari tidak ada air di tempat-tempat bencana misalnya Bu. Ya. Di tempat-tempat bencana mereka kadang-kadang kesulitan untuk mendapatkan air. Ya. Untuk memperoleh air tadi seperti itu, maka kalau kemudian Mi cuman ada air tadi segini, segayung doang. Tapi saya pengen pipis. Kalau saya pakai pipis berarti saya tidak bisa pakai untuk wudhu. Maka apa kata Imam Abdul Qayyim? Maka pipislah dia, buang hajatlah dia, dan ceboklah dengan air tersebut, dan nanti dia menghilangkan hadas kecilnya dengan cara tayamum. Jadi nggak ada alasan kemudian kita nggak sholat, kenapa airnya nggak ada? Tidak ada alasan bagi kita tadi seperti itu. Ada Mi air segar sebotol aqua tadi seperti ini, sebotol mineral seperti ini, tapi saya butuh untuk minum, berarti kita larinya ke tayamum. Masih ada? Silahkan kalau masih ada yang ditanyakan. Iya. Kayak gerak jalan ya, kanan kiri seperti itu ya. Sementara kata Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka sekali mendahulukan yang kanan. Sahnya dapat, tapi dia kehilangan tadi sunnah tayamun itu mendahulukan yang kanan. Maka ketika kita berwudu, kanan terlebih dahulu 3 kali, baru kemudian kiri 3 kali, bukan kanan kiri. Begitu juga dengan kaki, kanan dulu 3 kali kita cuci, kemudian baru kiri 3 kali. Masih ada? Silahkan. Sebelum kita beralih, Uwi berharap kita paham tentang tadi wudu ini. Ya. Paham betul-betul tentang masalah wudhu pelan-pelan, tapi memahaminya, kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Silahkan kalau masih ada yang ditanyakan. Sebelum kita beralih kepada permasalahan yang lain. Tidak ada lagi? Bu Ida kayaknya wajahnya masih penasaran begitu deh. Masih ada?
Kalau tidak ada lagi, kita masuk kepada tadi hal-hal yang perlu diketahui oleh orang-orang yang berwudu. Ini sudah kita bahas belum? Contohnya tadi tidak mengapa berbicara ketika sedang berwudu. Iya. Tidak disyariatkan kita berdoa setiap tadi gerakan wudu. Kalau itu sudah selesai, insya Allah sudah dipahami, kita tambahkan sedikit aja tentang mengusap huf, mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki. Karena ini masih ada kaitannya dengan wudu, yaitu tentang hukum mengusap huf atau mengusap kaos kaki atau tadi mengusap sendal ya, ketika terkait dengan berwudu. Maka ini termasuk yang disyariatkan oleh syariat yang mulia ini, hukumnya dibolehkan. Pendalilannya kita dapatkan dari hadis Rasulullah SAW menyebutkan dari Jarir bin Abdullah. Jarir katanya buang air kecil. Jadi Jarir itu kemudian buang air kecil. Kemudian beliau pun berwudu. Jadi setelah buang air kecil nih Jarir kemudian tadi berwudu. Kemudian dia mengusap di atas kedua sepatunya. Dia mengusap di atas kedua sepatunya. Lalu dia pun ditanya, maka sahabat yang melihat bertanya, "Ya Jarir, kenapa engkau tidak mencuci kakimu?" Jadi Jarir itu wudu, buang air kecil. Setelah buang air kecil dia berwudu. Dia berwudu seperti biasa, cuci tangan, kumur-kumur, istinsak, cuci wajah, kemudian cuci tangan kanan sampai ke siku, tangan kiri sampai ke siku, mengusap kepala, kemudian setelah itu giliran kakinya nggak dicuci. Dia usap, ditanyain oleh para sahabat, "Ya Jarir, kenapa engkau tidak mencuci kakimu?" Maka apa kata Jarir? Karena aku melihat Rasulullah SAW pun ketika berwudu dia memakai sepatu dan dia mengusap di atas sepatunya. Maka ini jadi dalil bagi kita tentang diperbolehkannya mengusap sepatu di atas tadi sepatunya. Hanya saja ada syarat untuk mengusap huf. Begitu juga kita dapatkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an menyebutkan, aku melihat kata Ibnu Umar radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku melihat tadi engkau tidak mencuci kakimu, tapi engkau tadi mengusap di atas sepatumu." Apa kata Rasulullah SAW? "Iya, biarkan karena aku memakainya dalam keadaan suci." Paham, Bu? Ya, tentang mengusap sepatu, mengusap kaos kaki. Ya. Yang lebih jelas lagi kita dapatkan hadis dari Ali radhiyallahu an. Maka Ali mengatakan, aku membawakan air wudhu untuk Rasulullah SAW. Kemudian beliau pun tadi mencuci kedua belah tangannya. Kemudian beliau pun berkumur-kumur dan istinsak. Setelah itu beliau mencuci tadi wajahnya. Kemudian beliau pun mencuci kedua tangannya sampai siku. Kemudian mengusap kepalanya. Dan ketika aku hendak melepaskan sepatunya, maka Rasulullah SAW pun mengatakan, biarkan, karena aku memakainya dalam keadaan suci. Jadi Ali radhiyallahu anhu mau bukain sepatunya Rasulullah SAW. Tapi kata Rasulullah SAW, biarkan karena aku memakainya dalam keadaan suci. Jadi diperbolehkan kita ketika berwudu tidak mencuci kaki kita, tapi cukup dengan mengusap tadi kaki kita
Kapan? Dengan syarat sebelum kita pakai kaos kaki atau sebelum kita pakai sepatu kita berwudu terlebih dahulu. Contoh nih Bu, kita mau ngaji ke sini nih, mau taklim. Dan kita tahu biasanya kalau di sini melakukan sholat secara berjamaah, zuhur kita sholat berjamaah. Ya. Zuhur kita sholat tadi berjamaah. Ibu di rumah udah wudu, kemudian ibu pakai kaos kaki, pakai sendal atau pakai sepatu untuk nyampe sini. Tapi kemudian pas mau nyampe pintu situ kentut, berarti batal. Nah nanti kalau ibu mau wudu lagi, ibu tadi ke tempat wudu, ibu tidak mau mencuci tadi kakinya, ya, tidak mau mencuci kakinya, cukup ibu berwudu seperti biasa, kemudian nanti usap di atas kaos kaki. Terutama ketika kita bepergian. Kadang-kadang tadi susah, tadi kamar mandi penuh, tempat wudhu tidak ada, adanya biasanya tempat cuci tangan ya Bu ya, wastafel seperti itu ya. Kadang-kadang saya ngelihat itu ada ibu-ibu yang wudhu di wastafel, kakinya diangkat begini. Ada yang punya pengalaman pribadi? Naik kaki kita ke wastafel, dicuciin tadi seperti itu. Masya Allah, ternyata ketika kita tahu ilmunya, kita cukup. Jangan tadi diangkat kaki kita, ambil airnya sedikit, tadi basahkan ke tangan kita, kemudian usapkan ke atas kaos kaki kita atau sepatu kita. Tapi syaratnya adalah tadi, sebelum tadi pakai kaos kaki, kita wudhu terlebih dahulu. Ini syarat. Berapa lama kita boleh mengusap di atas kaos kaki kita? Yang pertama, kalau kita dalam kondisi mukim, maka dibolehkan kita mengusap di atas kaos kaki kita selama 1 hari 1 malam. Ngapain nih sehari semalam nggak lepas-lepas kaos kaki? Sehari semalam nggak lepas-lepas kaos kaki. Ingat, pemeluk agama Islam itu bukan cuman orang Indonesia. Ada saudara-saudara kita yang di kutub selatan, kutub utara, yang di waktu-waktu tertentu udara amat-amat dingin sehingga membahayakan bagi mereka kalau tadi membuka tubuhnya. Seperti atau mungkin saya pernah menyampaikan, ibu ada tadi mungkin seseorang yang terkena varises sehingga dokter mengharuskan dia pakai kaos kaki khusus, dan kaos kaki ini nggak boleh dibuka selama 8 jam. Kalau dia tadi makainya abis maghrib, kalau 8 jam kan isya, berarti nggak boleh dibuka. Dan ini ada kemudian dia nanti mengusap tadi di atas kaos kakinya dengan syarat sebelum pakai kaos kaki tersebut berarti dia tadi berwudu terlebih dahulu. Jadi ketika kita mukim diizinkan kita untuk mengusap di atas kaos kaki kita selama berapa? 1 hari 1 malam. Mana yang dimaksud 1 hari 1 malam? Misalnya dia mulai wudu subuh pakai kaos kaki. Nanti zuhur dia wudu usap di atas kaos kakinya. Kemudian asar dia wudu lagi usap di atas kaos kakinya. Kemudian maghrib dia wudu lagi usap di atas kaos kakinya. Isya juga begitu. Nanti subuh wayahna ulang sempurna wudunya, karena waktunya sudah habis. Sementara kalau tadi seseorang dalam kondisi safar, dia dibolehkan untuk mengusap di atas sepatunya selama 3 hari 3 malam. Enggak lepas-lepas sepatu 3 hari 3 malam. Entar dulu Bu, bisa jadi ini bukan untuk kita. Kalau kita mungkin enggak tadi melakukan tadi enggak lepas-lepas sepatu 3 hari 3 malam, dipakai terus sepatunya. Mungkin kita tidak, tapi lihat para tentara yang bertugas masuk misalnya Bu ke hutan-hutan, yang apabila dia buka sepatunya, dia buka kaos kakinya akan membahayakan.
sangat bahaya. Sehingga dia diizinkan tadi 3 hari 3 malam tidur pakai sepatu, makan pakai sepatu. Maka 3 hari 3 malam dia tadi adalah diizinkan untuk mengusap di atas kaos kakinya. Di hari yang ketiga wayahna, ketika dia wudhu harus lepas sepatunya, lepas kaos kakinya. Kemudian setelah itu dia wudhu dengan sempurna, pakai lagi sepatunya, 3 hari lagi dia boleh mengusap. Ini waktu diizinkan untuk mengusap sepatu. Mana bagian yang diusap? Kita dapatkan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ali radhiyallahu an. Ali mengatakan, seandainya agama itu akal, kata Ali, seandainya agama itu akal, maka akan aku usap sepatu itu bagian bawahnya. Kan yang kotor sepatu bukan atas, bawahnya ya. Seandainya agama itu akal, maka akan aku usap tadi sepatu itu bagian bawahnya. Tetapi aku melihat Rasulullah SAW mengusap sepatu di bagian atasnya. Agama itu masuk akal, Bu. Tapi ketika ada tadi satu perintah yang tidak masuk akal kita, maka yang perlu kita kedepankan adalah keimanan, keyakinan. Aneh aja, sepatu kan yang kotor bawahnya, ngapain yang diusap tadi atasnya? Maka yang kita dahulukan adalah keimanan. Lihat Ali radhiyallahu an. Seandainya katanya agama itu akal, maka akan aku usap sepatu itu bagian dari atasnya. Tapi permasalahannya aku lihat Rasulullah SAW mengusap sepatu di bagian atasnya. Maka kalau sudah berbicara dengan agama, jangan diakal-akali. Tengok orang Yahudi, Bu, yang ketika bicara agama mereka akal-akalan. Allah melarang mereka untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Allah larang mereka tadi menangkap ikan di hari Sabtu. Tapi kemudian Allah uji, Bu, itu hari Senin ikan kagak ada, hari Selasa ikan enggak nongol, hari Rabu, Kamis, Jumat tadi seperti itu ikan enggak ada. Giliran hari Sabtu itu ikan pating pecongol. Maka mulai akal-akalan. Maka mereka pun kemudian tadi menaruh jalaknya di hari Jumat, ngangkatnya di hari Minggu. Kan yang Allah larang nyangkep ikan di hari Sabtu katanya. Ini kan kita nggak nangkep ikan di hari Sabtu, kita nangkep ikannya di hari Jumat, cuma ngangkatnya aja di hari Ahad. Ini akal-akal. Jadi agama itu bukan akal. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan? Berarti alhamdulillah wudhu kita sudah selesai. Sekali, cukup mengusap sekali. Angkat angkat sepatunya, ya. Angkat tadi sepatunya. Yang lain kan wudhunya seperti biasa ya. Cuci tangan biasa, kemudian kumur-kumur juga biasa, cuci wajah, cuci tangan, kemudian tadi adalah kepala, giliran kaki, angkat kaki kita, pegang bagian bawahnya, ambil air, buang airnya, usap bagian atasnya. Selesai 1 kali. Seperti mudah sekali agama kalau kita tahu ilmunya. Masih ada? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, cukup mudah-mudahan. Semoga ini jadi kebaikan untuk kita semua, menambahkan ilmu dan memudahkan kita untuk beramal. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka